Setahu saya PKS ini kan bukan ancaman yang terlalu besar bagi dia. Cuma memang soliditasnya PKS, pengkaderannya, saya kira satu-satunya partai yang pengkaderannya memang sangat baik, sangat efektif. Nota bunyinya apa kalau diterjemahkan? Di ini apa namanya ini? Jadi order orang ini berbahaya untuk di Indonesia. Oke. Jadi saya berbahaya di Indonesia, tapi saya ditangkap di Filipina. Makanya waktu itu ada tuduhan bahwa ini BIN yang punya kerjaan. Tahun 2002. 2002. Nah, 2002 itu presidennya Megawati dong. Megawati. Iya, 2002 kan? Karena 2001. Saya tempat teleponan dengan Pak Taufik Kemas karena saya dekat dengan beliau. Oke, kalau 2002 berarti kabinnya Hendro Priyono. Pak Hendro juga saya kontak. Saya pulang dikirimi saya kacang edamame. Oh, oke. Lalu ada gitu. Lalu gimana? Nah, saya diberitahu bahwa ada intel yang datang dari BIN di sini, namanya Bom Suryanto. Ya udah nggak apa-apa, kita sebut aja namanya. Iya, namanya sudah berlalu kan? Sudah berlalu. Bom Suryanto. Oke. Dan itu yang membawa ini order ini. Oh, jadi order ini hand in hand ya? Dari tangan ke tangan, bukan mungkin untuk menguatkan barangkali. Saya nggak tahu persisnya. Mungkin order emailnya sudah ada. Cuman ini, saya mendengar kebetulan ada juga polisi yang datang dari Jakarta. Jadi Intelcam itu kan. Nah, dia juga memberitahukan saya bahwa ini bukan murni kerjaan orang sini nih. Ini ada orang dari Jakarta ini yang terlibat menyampaikan kepada saya itu. Saya tempat telepon-teleponan lah, banyak orang di sini, wartawan apa itu, sehingga sepertinya polisi di sana itu memang memberi ruang kepada saya untuk berkomunikasi ke Indonesia. Yang sebenarnya kan kalau orang yang ditangkap itu nggak boleh. Bahkan saya diperlakukan dengan baik setelah itu. Selain interogasi, besoknya saya diperlakukan dengan baik, dan apalagi kedutaan juga sudah datang. Dia sudah tahu. Tadinya kedutaan gara-gara jam tangannya asli tadi mungkin. Mungkin itu asli. Yang kedua, handphone saya dibuka. Wah, ini di handphone kamu nih semua nama pejabat ada. Namanya Gus Dur ada di handphone saya, Taufik Kemas ada, namanya Amin Rais. Kalau begitu saya masukkan semua nih nama pejabat di sini. Nah, ada satu teman. Buka handphonenya, semua nama artis ada. Akhirnya polisinya bertanya ke dia, wah ini perlu kita berteman ini. Satu-satu kalau saya ke Indonesia kenalin artis ini. Dan saya tidak tanya artis siapa aja itu. Nggak usah tanya kalau itu. Karena soalnya bukan apa, saya nggak mau tanya lagi karena itu sudah, 2002. Udah tua. Sudah 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu, jadi kira-kira sudah lebih 40 sekarang. Lalu gimana? Udah dia sampaikan gitu. Bahkan saya itu statusnya tahanan, tetapi saya selalu dikawal pergi makan di restoran besar. Cuma ya jadi orang. Tapi yang bayar Daeng kan? Saya yang bayar, cuman orang ini kayaknya ngeliatin kayak apa raja minyak ini kok dikawal orang makan, ada yang bawa senjata banyak di luar. Oke. Jadi pengawalnya itu pengawal lengkap gitu ya? Pengawal lengkap. Senjatanya di kiri kanan, di lutut, laras panjang ada dia bawa. Karena itu protapnya harus begitu. Tapi orang mikir raja minyak mungkin ya. Mikir raja minyak. Saya baru Pak Yusril, dia bilang baru aja Pak Yusril bisa keluar dari restoran ini. Akhirnya saya telepon, saya habis makan di situ. Waktu itu Yusril pejabat dia. Menkumham mungkin kayaknya sudah pejabat ya. Iya, Menkumdang karena dia di Megawati kan juga kalau nggak salah gitu. Menteri Hukum. Sesnek dia kan.
Enggak, dia Menkumdang kayaknya. Menkumdang. Atau ya Menkumham lah. Iya. Yusril itu karena dulu kalau Mensesneknya zaman Mega kan Bambang Kesowo. Iya, Bambang Kesowo. Ya, oke. Iya. Lalu kemudian itu berapa hari akhirnya? Dari ditangkap, interogasi sampai paginya, lalu sampai kemudian bebas berapa hari? Itu cukup lama, 30-an hari saya. Tapi selebihnya itu saya sudah dikeluarkan dan tinggal di rumah dubes, tapi belum bisa keluar. Terus tiba-tiba. Jadi sebentar, sebelum di rumah dubes ditempatkan di ini semacam mabesnya itu mabesnya sana. Di sana ya. Jadi mabes. Kayaknya rutan mabes. Iya, mabes Polpin. Mabes Polisi Filipina. Polisi Filipina, ya. Oke. Itu berapa hari dari mulai ditangkap? Ada 20-an hari. Oke. Ada 20-an hari. Dan tapi bisa keluar. Saya bisa keluar. Tapi ada beberapa tahanan di situ yang nggak boleh sama sekali. Bahkan ada tahanan yang orang Indonesia juga. Iya. Itu dirantai tuh kakinya apanya itu. Allahu Akbar. Oke. Iya. Jadi lalu bisa bebas, akhirnya bisa balik ke dubes lalu ke Indonesia? Karena saya ini tetap melalui proses pengadilan. Oke. Dan di pengadilan itu saya didatangkan di situ dan diminta untuk ditanya apakah oleh hakim apa benar bahwa ada orang yang memasukkan barang di tas Anda ketika itu. Saya bilang iya. Terus dia bertanya, Anda kenal? Saya tidak kenal, tapi kalau saya lihat orangnya saya bisa tahu siapa yang mana orangnya. Akhirnya saya disuruh balik ke belakang melihat, coba lihat orang-orang yang ada di belakang ini, apa ada di antara itu. Saya lihat dia, saya tunjuk ada orangnya di situ. Iya. Karena rupanya petugas airport itu didatangkan siapa yang bertugas pada hari saya lewat itu. Oke. Nah ini yang bertugas di X-ray ini. Oke. Ya, terus dia ditanya, siapa Anda? Dia perkenalkan dirinya, tanya apakah Anda bertugas pada saat itu? Iya. Ya sudah selesai. Dan dia ngaku? Saya tidak tahu sejauh itu, tidak ada pengakuan di situ. Cuman dia mengaku bahwa dia bertugas di situ. Oke. Jadi hakim ini merasa yakin bahwa mungkin penjelasan saya itu cukup meyakinkan pada dia dan orangnya memang ada dan saya berani menunjuk begitu. Jadi saya langsung dinyatakan tidak bersalah. Oh saat itu juga? Setelahnya. Besoknya kalau tidak salah itu. Oh cepat sekali ya sistemnya. Cepat sekali prosesnya. Tapi saya masih tetap di ini karena masih ada 2 teman saya kan. Iya. Kan saya bertiga. Kemudian teman saya yang satunya Jamal Bapas juga dinyatakan bebas. Yang satu lagi itu yang ditahan. Sampai? Agak lama itu. Sampai berapa? 10 tahunan. Baru bebas ini dijemput sama Bin di sini. Siapa? Pak Agus Dwi Karna. Agus Dwi Karna. Siapa ya Agus Dwi Karna? Kok pernah dengar suaranya? Pernah. Beda ya, itu Agus apa gitu. Oke. Itu agak lama ditahan. Kenapa karena memang di handphonenya banyak nomor-nomor telepon yang mencurigakan. Makanya ada orang yang bilang bahwa sebenarnya yang ditarget memang barangkali dia waktu itu. Terus yang kedua dia pernah masuk Filipina dan tidak tercatat. Dianggap bahwa tidak menggunakan identitas asli. Jadi saya memang pernah mengurus ini mengekspor jagung ke Mindanao. Iya. Nah itu ketika bersama Pak Adi Sasono dulu, saya kan pernah ngurus perkebunan jagung di Sulawesi Selatan, kemudian kita ekspor ke Filipina. Nah Agus ini salah satunya yang mengurus itu. Nah disinyalir dia diminta membuktikan paspor ketika dia masuk Filipina, ya kan sudah tidak ada paspornya. Karena sudah sekian tahun sebelumnya, sudah lebih 10 tahun. Alasannya kenapa dia tidak mau menggunakan identitas yang benar? Itu tuduhan aja yang sebenarnya nggak berdasar di kepolisian sana itu. Tapi tuduhan yang banyak ini karena ini orang banyak memimpin organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya di Indonesia. Misalnya
Misalnya dia memimpin kelompok penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. I see, pantas saja. Nah, itu sebenarnya yang ininya. Dan pernah memimpin rombongan demo di airport sampai wakil presiden tidak bisa lewat. Wakil presiden Hamzah Has, oke. Iya. Wakil presidennya Mega berarti. Wakil presiden Mega ya. Iya. Hamzah Has. Oke. Terus dituduh dia terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Poso. Oke, I see. Ya, itu sebenarnya tuduhannya yang ada sama dia. Cuma menjadi aneh kenapa di Filipina dia ditahannya dengan tuduhan itu. Oke. Itu mungkin yang tadi itu yang order itu. Oke. Ya. Waktu telepon Taufik Kimas itu ngomong apa? Udah, jangan ragu, Saudara Tamsil. Ibu Mega juga akan memperjuangkan Anda. Oke. Nah, ini masalah Anda bukan masalah pribadi Anda. Ini masalah kita. Percayalah kamu, cepat nanti kita selesaikan. Saya kebetulan waktu menelpon itu dia lagi di Singapura, sampai bercanda aja saya. Singapura lagi di mana nih Bang? Di toko Rolex ya. Ketawa dia. Memang apa? Ya nanti pulang pesan satu ya. Lalu ininya, saya itu menyesal juga ya, sebagai orang Palembang dan juga ya orang Palembang lah. Iya. Itu tidak sempat kenal sama almarhum itu. Jadi saya nggak sempat kenal. Lalu sama Kabin Hendro Priyono ngomong apa waktu itu? Dia membantah aja, dia bilang bukan saya. Saya bilang saya tidak tunggu Pak Hendro kan saya kenal. Saya nggak pernah nuduh Pak Hendro. Cuma orang sana bilang kalau Pak Hendro mau membebaskan Anda, maka seketika juga kita bisa bebaskan Anda. Oh, I see. Tetapi itu tadi yang saya diberitahukan ada orang BIN yang ke sana. Meskipun belakangan saya mendapat penjelasan bahwa orang BIN yang ke sana itu sebenarnya tugasnya bukan ke sana. Dia kemana untuk mempersiapkan kunjungan Bu Mega. Tapi dia transit ke situ. Oke. Jadi dia sebenarnya ya tugas BIN. Ya itulah tugas yang sesungguhnya malah. Iya. Ada lagi bagian ini, Deng, yang mau dijelaskan soal ini? Ya, itu ada juga keterlibatan kedutaan Libya. Oke. Karena kedutaan Libya lah yang sangat aktif mengurus pembebasan saya di sana. Kok bisa? Nah, belakangan saya tahu rupanya karena saya dipandang tokoh partai, bendahara umum PAN, ada orang Prancis yang ditahan di Tangerang Selatan itu karena narkoba. Dia dijatuhi hukuman mati. Oke. Dia berharap saya memperjuangkannya lewat Pak Amin Rais sebagai ketua MPR. I see. Dan orang kok Libya ya? Libya punya hubungan baik dengan banyak negara yang kita tidak bisa duga ini. Prancis, ya termasuk dengan Libya itu sangat akrab dengan Marcos dulu sampai Masjid Emas bisa didirikan oleh Imelda itu karena peranan Libya. I see. Itu. Dulu Libya ya Muammar Gaddafi tinggalnya di tenda-tenda aja tapi kekayaannya luar biasa. Nah, jadi dan rakyatnya nggak ada yang miskin. Iya, jadi semua disuplai. Sekarang miskin mungkin. Oh, sekarang miskin banget. Jadi, Libya itu sebenarnya Prancis. Tapi cerita yang itu nggak ini. Enggak, belakangan baru saya tahu itu. Itu Salim Adam itu namanya dubesnya itu. Dia sangat aktif. Bahkan sempat marah sama dubes kita sampai dubes kita tersinggung. Dubes kita siapa? Dubes kita Angkatan Laut ini, tentara. Marah betul, tersinggung gitu karena dia dianggap bahwa warga negaranya dia lalaikan, dia abai mengurus sampai bisa ditahan apa segala macam. Jadi dia mengkritik dubes kita. Iya, ada lagi dong ini. Itu ya. Iya. Nah, jadi gini, yang kedua ini soal pilihan politik PKS. Jadi kan PKS ini ngeri-ngeri sedap, ya kan? Saya sih belum pernah mengundang orang PKS ke sini secara langsung, tapi kan saya kira Daeng juga representatif ya kalau ngomong soal PKS. Kan PKS ini sering dianggap sebagai the common enemy, musuh bersama ya. Ya kan? Wah, apalagi zaman sekarang. Ya, saya mau frankly speaking, pada era sekarang ini
terkesan ada fobia dengan politik kanan kan? Iya. Tengah kanan, dan saya kira Daeng kan orang yang sangat terlibat kalau HMI, MPO, kemudian PAN, kemudian PKS, pastilah Daeng familiar soal ini. Iya. Sebenarnya kenapa PKS selalu dijadikan the common enemy kesannya? Sampai terakhir wakil gubernur DKI pun tak dikasih. Iya. Padahal kan PKS bukan partai besar juga. Iya. Kemarin cuma nomor 3 dari bawah. Iya. Dari yang lolos parliamentary threshold kan dia cuma di atas PAN. Di atas PAN, di bawah dan di atas P3, di bawah Demokrat. Iya. Dia cuma urutan ke-7 dari 9 partai politik. Iya. Bukan partai besar, tapi kesannya dia sangat dijadikan the common enemy. Bahkan orang-orang kalau dalam media sosial itu PKS itu waduh selalu link macam-macam lah. Gimana? Iya, itu juga menjadi pertanyaan bagi kita karena setahu saya PKS ini kan bukan ancaman yang terlalu besar bagi dia. Cuma memang soliditasnya PKS, pengkaderannya, saya kira satu-satunya partai yang pengkaderannya memang sangat baik, sangat efektif. Kalau tidak ada permasalahan yang dihadapi dulu oleh Pak Lutfi sebagai presiden PKS, saya kira Lutfi Hasan Ishak, saya kira memang PKS ini akan kan sekarang kan turun sebenarnya perolehan kursinya tinggal 50. Sebelumnya berapa? Sebelumnya pernah 56. Oke. Yang the top one-nya 56 ya? Iya, 56 pernah. Dan jangan lupa 56 dan sekarang 50, tapi kursi DPR nambah. Kursi DPR-nya nambah 575 sekarang kan? Artinya penurunannya cukup signifikan. Cukup signifikan penurunannya kan? Karena kalau melihat awalnya 500, 550, 575 sekarang. Cuman kalau perolehan suaranya malah naik sekarang dibandingkan sebelumnya, tapi perolehan kursinya yang turun memang. Tapi jumlah pemilihnya kan bertambah. Maksudnya jumlah pemilihnya bertambah. Jumlah pemilih yang registered votersnya bertambah kan? Iya, bertambah. Oke. Memang bertambah. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, PKS ya begitu-begitu aja ya. Iya. Artinya turun juga enggak, naik juga ya enggak juga bisa. Naik juga. Jadi menengah aja. Iya. Tapi stabil maksudnya, stabil. Partai yang stabil nggak dan seperti Demokrat atau PAN yang fluktuasinya sangat tinggi. Ini enggak dia. Ya, dia seperti Golkar sama PDIP lah, tapi kalau Golkar PDIP papan atas. Iya. Dia papan tengahnya stabil di papan tengah. Jadi tadi tapi belum dijawab kenapa kok seperti the common enemy. Orang takut apa PKS bikin syariat Islam atau gimana? Padahal di PKS nggak pernah mengangkat isu-isu syariat Islam misalnya. Iya. Bahkan tema-tema yang umum itu yang paling banyak dibicarakan di sana itu. Memang perjuangan keislaman bisa. Sebagai warna ya. Sebagai warna ya. Karena kalau kita garis bawahi omongan Hasto, itu kan terang-terangan dia bilang, kami tidak mau kerjasama dengan PKS karena beda haluan, ya kan? Saya menduga dulu itu saya pernah diberitahu almarhum Pak Taufik Kemas bahwa ibu ini punya catatan tentang PKS. Oke. Nah, dia pernah beritahu saya begitu. Apakah masih itu yang tetap? Mau diceritakan? Ada demonstrasi yang besar di Jakarta asal bukan Mega ABM atau mau pemilihan presiden itu. Waktu 2004 berarti. Iya. Itu disinyalir bahwa PKS di belakangnya. Saya kira bukan 2004, masih Pak Habibie waktu itu.